Eun Gye-hun meminta No Da-hyun menceritakan apa yang sebenarnya terjadi dan akhirnya No Da-hyun mengakui bahwa dia memang membunuh seseorang. Eun Gye-hun membuka kulkas restorannya pada suatu hari dan dia terkejut ternyata di dalam kulkas itu dia mendapati sesosok mayat. Tetapi saat temannya datang dan mengejutkannya, saat dia membuka kulkas lagi, mayat yang dia lihat menghilang lagi. Suatu hari No Da-hyun bertanya kenapa Eun Gye-hun sangat mempedulikannya, tetapi dia tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Di suatu malam Eun Gye-hun kembali bertemu dengan orang gila. Orang gila itu berasal dari masa lalunya dan sepertinya mereka menyimpan sebuah rahasia yang tidak pernah diungkapkan sebelumnya. Wanita korban KDRT itu terus mendesak keluarga No Da-hyun untuk membantunya membunuh suaminya dan akhirnya nenek No Da-hyun mulai beraksi. Saat malam hari hendak menghabisi salah satu suami, si pelaku korban KDRT, akhirnya ibu No Da-hyun dan No Da-hyun ikut mengikuti neneknya karena khawatir. Mereka pun membawa alat seadanya yang sedang ada di tangan mereka. Namun sebelum keluarga No Da-hyun datang, pelaku KDRT itu sudah dihabisi oleh seorang polisi yang menurutku juga sangat misterius keberadaannya. Saat mencari No Da-hyun karena khawatir, Eun Gye-hun tidak sengaja menabrak si polisi yang sudah menghabisi si pelaku KDRT. Eun Gye-hun mendapati darah di tangan si polisi itu. Ketika keluarga No Da-hyun sampai, mereka terkejut karena si pelaku sudah terkapar. Naasnya, mereka diketahui oleh polisi sehingga mereka menjadi pelaku sementara yang dibawa ke kantor polisi. Untungnya lelaki itu bangun dan dia mengatakan bahwa pelakunya bukanlah perempuan tetapi seorang laki-laki. Saat mendengar hal itu, Eun Gye-hun terkejut. Tatapannya pun langsung mengarah kepada si polisi yang ia temui beberapa waktu lalu. Suatu malam No Da-hyun berbaikan dengan ibunya, akhirnya dia menangis, lalu Eun Gye-hun ikut menangis. Saat dia tertawa, Eun Gye-hun ikut tertawa. Eun Gye-hun tampak seperti orang aneh. Diam-diam teman Eun Gye-hun melakukan tes DNA kepada mereka dan ternyata Eun Gye-hun dan No Da-hyun bukanlah kakak dan adik. Suatu malam, No Da-hyun membawakan makanan untuk Eun Gye-hun, tetapi Eun Gye-hun menolaknya dan dia malah marah kepada No Da-hyun. Eun Gye-hun pun menekankan kepada No Da-hyun kalau dia tidak akan lagi mempedulikan No Da-hyun. Dia akan cuek kepada No Da-hyun. Malam itu juga Eun Gye-hun berpikir keras kenapa tiba-tiba pisau di restorannya hilang. Akhirnya dia menyelidikinya sendiri dan dia menyimpulkan bahwa sesungguhnya mayat yang sudah No Da-hyun masukkan ke dalam kulkas itu masihlah hidup. Hal itu didasari karena mayat itu menghilang beserta dengan pisau milik Eun Gye-hun. Sampai akhirnya diceritakanlah sequel dari menghilangnya si mayat yang ternyata benar-benar kabur dari lemari es. Ternyata saat kabur dia tertabrak oleh taksi dan sampai sekarang masih menjadi misteri di mana dia berada. Dan yang lebih membuat penasaran pada episode 4 terakhir, No Da-hyun tiba-tiba diserang dan dicekik oleh seorang lelaki. Siapakah dia?